Selama 3 hari ini, semua kita perkenalkan kepada anak, termasuk juga kebiasaan, budaya yang berlaku di sekolah ini. Dalam rangka mendukung proses belajar dan membangkitkan motivasi serta semangat para peserta didik baru, SMP Negeri 8 Tangerang Selatan menggelar MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang berlangsung selama 3 hari, mulai 15 Juli sampai dengan 17 Juli 2024, yang dilaksanakan di ruang kelas ataupun di lapangan upacara sekolah. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS, merupakan kesempatan awal para peserta didik baru, untuk mengetahui kegiatan yang ada di lingkungan sekolah ataupun proses pembelajaran yang akan diterima, dan juga membantu para peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dr. Handes Haji Musli, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 menjelaskan, untuk MPLS tahun ini, para siswa akan diperkenalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, usaha kesehatan sekolah hingga paskibra. Variasi, siap, mulai, putih, tangsel, kembali, kreasi tanpa henti, satukan tekan, naik, pipi, dapat tangsel, jadi dimulai dari nol ya. Sandi, dalam dunia baris, itu tadi opening, bikin gerakan, memang membuat pening, buat kepala pusing. Dan dalam kegiatan tersebut, pihak sekolah juga memperkenalkan budaya ataupun tata tertib yang harus ditaati, dan menurut dirinya kegiatan MPLS sangat penting untuk para peserta didik baru. Sangat penting, kenapa? Sebab anak akan memasuki era baru buat anak dalam fase pendidikannya. Sebagai perbedaan yang paling mencolok adalah ketika SD, siswa diasuh oleh satu guru, sehingga siswa itu hanya beradaptasi dengan guru itu. Sifatnya sudah tertentu, kemudian kebiasaannya tertentu, dan lain sebagainya. Kalau di SMP, gurunya guru mata pelajaran, minimal diajar oleh 10-11 guru mata pelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, mereka punya kawan baru yang datang dari berbagai sekolah. Nah, oleh karena itu maka juga perlu diperkenalkan. Kemudian juga barangkali lingkungan di mana sekolah SD biasanya secara lahan juga mungkin tidak sebanyak SMP dan lain sebagainya, fasilitas dan lain sebagainya juga berubah, sehingga perlu pengenalan. Alhamdulillah selama 3 hari ini semua kita perkenalkan kepada anak, termasuk juga kebiasaan, budaya yang berlaku di sekolah ini, yaitu budaya-budaya positif apa saja yang harus mereka ketahui, sehingga nanti ketika sudah menjadi siswa SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, mereka bisa beradaptasi dan mengikuti budaya-budaya yang ada di sekolah. Dirinya menambahkan, selain memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah, pihak sekolah juga menghadirkan materi pengenalan tambahan di antaranya, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, anti kekerasan pada anak ataupun bullying, perundang-undangan yang berlaku, tata tertib berlalu lintas, tanggap bencana dan kesehatan. Materi-materi tambahan itu memang ada. Pertama, materi dari kesehatan, dalam hari ini dari Puskesmas Keranggan, menyampaikan tentang kesehatan dan kesehatan reproduksi pada anak dan minum vitamin dan lain sebagainya, supaya anak-anak tetap sehat, karena modal utama untuk belajar itu yang pertama adalah sehat, yang lain-lain mengikuti. Dan yang kedua juga nanti akan ada dari perlindungan anak, di mana nanti akan menyampaikan tentang bullying dan anti kekerasan di sekolah. Nah, alhamdulillah hari ini juga kita ada kerjasama dengan Polsek Cisauk untuk menyampaikan tentang aturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk juga diantaranya undang lalu lintas, karena anak-anak ini sudah mengenal motor dan lain sebagainya. Dan ada juga nanti dari narkoba, ya dari BNN, kemudian juga dari tanggap bencana dan lain sebagainya, dari BPBD Tangsel. Kita semua bekerja sama, dan itu merupakan materi-materi tambahan yang bisa kita sampaikan kepada anak. Nah, materi pokoknya adalah mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak baru. Sebelum pelaksanaan MPLS, Kepala Sekolah bersama para guru melakukan rapat kerja untuk membuat program-program dan juga materi pembelajaran dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dilaksanakan selama 3 hari. Sudah kita siapkan, bahkan kita mengadakan raker, di dalamnya adalah mempersiapkan proses pembelajaran
tahun ajaran 2024-2025. Raker kita adakan selama 3 hari dengan mengundang beberapa narasumber dari luar, sebagian pengawas, sebagian juga narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah selama 3 hari itu kita mempersiapkan program pembelajaran sekaligus materi-materinya agar teman-teman siap menghadapi tahun 2024-2025 yang sudah kita laksanakan minggu yang lalu. Dengan banyaknya prestasi yang sudah diraih sekolah, mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional, dirinya berharap kepada peserta didik baru untuk mengikuti jejak para kakak kelas yang sudah menoreh prestasi yang membanggakan, dan semangat dalam menjaga prestasi yang sudah diraih sekolah. Untuk menghadapi tahun 2024-2025, saya berharap kepada teman-teman, baik siswa maupun guru, tetap semangat, jaga prestasi SMP Negeri 8, jangan sampai mundur, jangan sampai turun prestasinya. Karena apa? Karena tahun 2024 ini adalah tahun yang baik buat sekolah kita. Kita menang beberapa lomba, baik tingkat nasional maupun provinsi, dan saya berharap ini bisa diteruskan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian kepada anak-anak sekalian, ikutilah prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh kakak-kakak kelas kalian, sehingga sekolah ini tetap dihargai dan dianggap sebagai sekolah yang baik di lingkungan Tangerang Selatan. Itu yang paling utama, dan itu tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai dengan santai saja, tapi harus dicapai dengan kerja keras, dengan kerjasama antara orang tua dan sekolah. Juga anak-anak harus tetap semangat dan semangat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia. Kalau memang kalah, ya sudah lah ya. Gak usah banyak bicara, sosial media. Nanti. Osman, biasa, izin, pamit. Selamat.